Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 69-72. Jadi, beri saya setengah dari biaya konsultasi yang Anda terima hari ini, dan saya akan mentransfer 40% saham Hotel King Long kepada Anda, sehingga di masa depan perusahaan ini akan menjadi restoran, setengah dari Anda, setengah dari saya. Nona Gao, Anda akan dirugikan. Li Fugui tentu saja setuju. Lagi pula, menilai dari situasi saat ini, Hotel King Long sedang booming, dan keuntungan selama setahun tidak akan berkurang, jelas merupakan pilihan bijak untuk berinvestasi di Hotel King Long sekarang. Gao Yunru dengan senang tersenyum dan berkata, "Fugui, kamu salah mengatakan itu. Nyatanya, bukankah Nona Gao memanfaatkanmu sekarang? Mulai sekarang, jangan khawatirkan hal itu di antara kita berdua." Li Fugui tidak ada hubungannya. Setelah menegosiasikan beberapa detail, Gao Yunru berkata dengan agak tertekan, "Fugui, sekarang restoran ini milik kita berdua. Aku tidak akan menyembunyikan beberapa hal darimu. Restoran kita sedang mengalami masalah." "Masalah apa, Li?" Fugui bertanya langsung. Gao Yunru menghela nafas dan berkata, "Fugui, apakah kamu masih ingat resep yang kamu berikan padaku untuk menghilangkan racun dari jamur awan?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Saudari Gao, saya ingat." Gao Yunru menyesap anggur merah dan berkata, "Sejak kami mendapatkan resepnya, kami mengubah nama jamur awan menjadi jamur berwarna-warni. Setelah diluncurkan, mendapat komentar bagus dari semua pelanggan, dan banyak lagi orang-orang datang jauh-jauh untuk memakan ini. Ini hal yang baik." Li Fugui sedikit bingung, tidak tahu apa masalah yang dibicarakan Gao Yunru. Gao Yunru berkata sambil tersenyum masam, "Fugui, disitulah masalahnya. Saya menemukan seseorang yang memasok jamur awan ke langit dan bumi. Coba tebak, mereka meminta banyak uang sekarang, dan kati awan jamur berharga 10.000 yuan. Kenapa dia tidak pergi ambil saja?" Li Fugui tiba-tiba menjadi populer, dan sekarang dia memiliki setengah dari restoran, 10.000 yuan per kati. Bukankah ini mencuri uangnya? Gao Yunru memandang Li Fugui dengan mata yang indah, dan tiba-tiba bertanya, "Fugui, masalah ini harus dimainkan oleh Gao Tian di belakang layar. Saudari Gao ingin bertanya padamu, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan masalah sumber jamur awan?" Li Fugui menjadi tenang. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Nona Gao, dengan cara ini, apakah Anda tahu dari mana asal orang yang menjual jamur awan? Saya perlu tahu di mana jamur awan itu tumbuh, lalu saya dapat mencari tahu apakah saya dapat membeli jamur awan segar, keluarkan. Mudah ditangani, saya sudah meminta seseorang untuk menyelidiki informasi orang itu, dan semuanya ada di sini." Gao Yunru selalu melakukan sesuatu dengan tertib. Melihat janji Li Fugui, Gao Yunru sangat gembira, dan segera dikeluarkan dari tas di sampingnya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di depan Li Fugui. Li Fugui membukanya dan melihat bahwa itu adalah file dengan foto di dalamnya dan berbagai informasi di bagian bawah. Orang yang menjual jamur awan bernama Yang Zi, yang berasal dari desa di sebelah desa Xiaoxi, desa yang ke atas. Gao Yunru berkata dari samping, "Fugui, harga jamur awan telah naik menjadi 5.000 yuan per piring sekarang, dan pasokannya masih terbatas. Satu kati jamur awan dapat menghasilkan 6 piring. Jika Anda bisa membudidayakannya, kami akan membayar 10.000 yuan per kati. Harga untuk diperdagangkan." Li Fugui terkejut dan berkata, "Apakah ini bukan kerugian?" Gao Yunru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah menghapus semua jenis biaya, dengan harga ini, untung margin masih sangat besar, dan masih ada ruang untuk kenaikan harga. Masalah saat ini Anda tidak dapat menyerahkan sumber ini ke tangan orang lain. Jika tidak, jika orang lain menginginkan 10.000 kati hari ini, mungkin besok 20.000, betul?" Pikiran Li Fugui menjadi hidup. Ini adalah cara lain untuk mendapatkan uang. 10.000 yuan per kati, selama dia banyak berkultivasi, menambahkan bahan obat dan hewan buruan, bukankah dia akan segera menjadi orang kaya sejati? Semakin Li Fugui memikirkannya, semakin dia merasa tidak bisa melepaskan bisnis jamur awan. Melihat konsentrasi Li Fugui,
Gao Yunru berkata lagi, saya meminta seseorang untuk menyelidiki Yang Zi ini, dia sekarang kaya dari menjual jamur awan, dan dia berjudi setiap hari di kota Panlong Anda. Berjudi di kota. Hati Li Fugui tergerak, dia memikirkan undangan Liu San kepadanya. Dia menolak saat itu, dan untungnya dia menolak, jika tidak, akan sulit baginya untuk membuka mulut dan mengikutinya sekarang. Saudari Gao, beri aku 3 hari untuk masalah ini, dan aku akan memberimu jawaban setelah 3 hari. Li Fugui merasa sepertinya perlu baginya untuk pergi ke kasino bawah tanah di kota ini. Gao Yunru berkata dengan ramah, Fugui, bagus sekali, Nona Gao sedang menunggu kabar baikmu. Li Fugui kembali ke kantor setelah makan siang. Menurut perintah Mo Xiaoyun, Li Fugui beristirahat selama 1 jam sebelum melanjutkan konsultasi ke dokter. Tapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah orang pertama yang masuk ke kantor adalah pemuda di pagi hari. Plop, begitu pemuda itu masuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berlutut di tanah, bersujud dan berkata, Tuan Li, saya salah, saya buta dan menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Mohon maafkan aku, kamu harus menyelamatkanku, kalau tidak aku akan mati. Li Fugui menyipitkan matanya dan berkata, selamatkan kamu, maaf, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Selama kamu jika Anda bersedia menyelamatkan saya bersedia membayar 2 kali lipat biaya konsultasi. Ganda, itu tidak cukup, Li Fugui menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya. Wajah pemuda itu sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Li, selama Anda bersedia bertindak, saya bersedia membayar 500 juta. Tidak mungkin, 800.000 kurang. 1 juta, setuju, Li Fugui akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia menatap Mo Xiaoyun yang berdiri di sampingnya dan berkata, aturan saya adalah mengumpulkan uang terlebih dahulu, dan biarkan dia mentransfer uang ke rekening saya terlebih dahulu. Oke, Tuan Li. Mo Xiaoyun membuka laptop dan meminta pemuda itu untuk mentransfer uang secara online saat itu juga. Pemuda itu memasukkan kata sandi dengan jari gemetar. Ketika dia melihat pengiriman uang 1 juta, dia merasa tidak enak badan. Tapi uangnya itu saja dibayar, dan sekarang bukan waktunya untuk tertekan. Pemuda itu segera menghampiri Li Fugui, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Li, uangnya telah dibayarkan, tolong perlakukan saya dengan cepat. Menyembuhkan, Li Fugui menatap pemuda itu dengan main-main, dan semenit kemudian, ketika pemuda itu merasa tidak nyaman, Li Fugui berkata, dengan segala hormat, kamu tidak sakit sama sekali. Apa, Dr. Li? Apakah Anda salah membacanya? Ini tidak mungkin, dokter mengatakan bahwa saya diracuni. Saya diracuni oleh jamur awan. Pria muda itu berkata dengan bersemangat dengan mata merah, Li. Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Anda tidak memiliki racun jamur awan di tubuh Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke rumah sakit biasa untuk memeriksanya. Nah, bagaimana dengan biaya konsultasi saya? Pemuda itu tiba-tiba menjadi populer. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Li Fugui, dan hanya berpikir bahwa Li Fugui mengambil kesempatan untuk membalas dendam padanya. Li Fugui menyipitkan matanya, dan berkata, biaya konsultasi hanyalah biaya konsultasi. Maaf, saya tidak akan mengembalikan 1 sen pun. Kamu bercanda, bukan? Pemuda itu sangat marah sehingga dia akan muntah darah. 1 juta dihabiskan, dan sebagai ganti hukuman tanpa racun. Siapa ini? Dia merasa Li Fugui hanya membalas dendam pada dirinya sendiri dan tidak ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, pemuda itu menjadi geram dan mengulurkan tangannya, mencoba meraih garis leher Li Fugui. Tetapi Li Fugui hanya mengulurkan tangannya dan mendorong pemuda itu ke tanah. Bagaimana dengan penjaga keamanan? Cepat masuk. Li Fugui merasa bahwa dia memiliki status tertentu sekarang. Bagaimana dia bisa bertarung dengan perusuh lokal secara langsung? Itu terlalu tidak sopan. Boom, pintu kantor didorong terbuka, dan Li Rencai bergegas masuk dengan 2 penjaga, dan mendorong pemuda itu ke tanah. Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Li Rencai berkata sambil tersenyum.
Saya mendengar bahwa orang ini ada di sini, jadi saya khawatir. Jadi saya sendiri menunggu di luar pintu Anda. Saya tidak menyangka orang ini memiliki motif jahat dan skema, Li Fugui. Melambai dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang, orang ini berani datang kepada kita dan membuat masalah. Dia tidak boleh dilepaskan, beri aku pukulan yang bagus dan usir dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi di masa depan." Li Rencai sepertinya telah menerima dekrit kekaisaran. Secara umum, dia langsung berkata dengan lantang, "Li Zong, jangan khawatir. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk mencetak profil orang ini gambar, dan meminta setiap satpam untuk mengetahuinya, dan mengusirnya jika kita melihatnya di masa depan." "Sangat bagus. Kamu sangat berbakat. Aku optimis tentang kamu." Li Fugui mengangguk sangat puas. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia berbohong kepada Li Rencai jika sanjungan bisa mencapai level ini. Li Rencai memang bisa dianggap sebagai bakat. Li Rencai langsung gembira, dan secara pribadi mengawal pemuda itu, membungkuk dan meninggalkan kantor, tidak lupa menutup pintu kantor dengan lembut untuk Li Fugui. Selanjutnya, lebih banyak tamu terhormat memasuki kantor, dan masing-masing menunjukkan senyum santai setelah pergi. Senyum di wajah Li Fugui menjadi semakin antusias. Tidak ada alasan lain. Dia telah mengumpulkan 5 atau 6 juta yuan hanya untuk biaya konsultasi angka astronomi. Meskipun setengah dari uang itu harus ditukar dengan saham Gao Yunru, sisanya akan membuatnya hidup nyaman selama sisa hidupnya. Hari berlalu dengan cepat. Li Fugui memandang lebih dari 100 tamu VIP seperti kuda di atas kuda, yang juga membuatnya tahu bahwa ada begitu banyak orang kaya dan kaya di Kabupaten Qinglong yang begitu kecil. Dibandingkan dengan orang-orang ini, uangnya yang kecil bukanlah apa-apa. Pada akhirnya, Li Fugui memberikan setengah dari uangnya kepada Gao Yunru, dan Gao Yunru segera meminta Li Fugui untuk menandatangani perjanjian transfer ekuitas. Setelah Li Fugui menandatangani namanya, itu berarti mulai sekarang, setengah dari Hotel Qinglong ini akan menjadi miliknya. Suasana hati Gao Yunru juga sangat senang. Dia berkata, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan dengan sisa uangnya?" Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Saudari Gao, aku juga dalam kesusahan, tidak mudah untuk membawa begitu banyak uang kembali, aman, atau disimpan di bank." Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Saran saya adalah berinvestasi, tetapi tidak ada proyek bagus saat ini, jadi dimungkinkan juga untuk mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank." "Baiklah, saya akan menyimpan uang tunai 1 juta untuk diri saya sendiri, dan menyimpan sisanya di bank." Li Fugui tidak lupa bahwa rumah kaca dan peternakannya sendiri masih dalam tahap awal pembangunan. Jika Anda membangun sedikit, uangnya akan dihabiskan seperti air mengalir. Jika Anda ingin meningkatkan, Anda pasti tidak punya cukup uang. Gao Yunru tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetapi berkata, "Fugui, sudah larut, kamu harus pulang hari ini, kamu tidak bisa melupakan Yungu." "Kak Gao, jangan khawatir, aku tidak akan melupakan masalah ini," kata Li Fugui sambil menyeringai. Bahkan dengan harga 10.000 yuan per kati, dia tidak akan pernah menyerah. Ketika dia meninggalkan Hotel Qinglong, Li Fugui langsung pergi ke bank terdekat dengan tas di punggungnya. Menunggu Li Fugui ketika saya datang ke lobi bank, meskipun sudah hampir waktunya pulang kerja, masih banyak orang yang mengantri di luar untuk menangani urusan. Li Fugui tidak mau menunggu, jadi dia berencana untuk langsung masuk. Dia tidak mengambil beberapa langkah sebelum manajer lobi menghentikannya, berkata, "Tuan, tolong antri dulu untuk bisnis." "Benar, kita semua sedang mengantri, kenapa kamu langsung mengantri?" Orang-orang lain yang telah mengantri untuk waktu yang lama berbicara sedikit kesal. Melihatnya seperti ini, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja migran, seorang udik, dia membawa karung. Saya sering melihat orang-orang seperti ini. Orang pedesaan hanyalah orang pedesaan, dan mereka tidak memiliki kualitas sama sekali. Mendengar kata-kata ini, Li Fugui menjadi marah, menatap manajer lobi dan bertanya, "Saya dengar bank juga memiliki layanan VIP, bukan? Saya ingin menikmati layanan VIP."
Manajer lobi tidak bisa menahan tawa. Matanya seperti melihat orang idiot. Melihat Li Fugui, dia berkata, "Tuan, tolong jangan membuat masalah dengan tidak masuk akal. Tentu saja, bank kami juga menyediakan layanan VIP. Tetapi itu hanya untuk nasabah dengan tabungan pribadi lebih dari 1 juta. Punya 500 di sini." "Wan, apakah kamu sudah cukup melihat?" Li Fugui meletakkan karung itu di tanah dengan keras. Dan setelah melepaskan talinya, buntalan uang kertas yang ditumpuk rapi membutakan mata semua orang. Senyum warga antrean yang penuh sarkasme tiba-tiba membeku di wajah mereka. Mereka menatap kosong pemandangan ini, dengan mulut yang cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Manajer lobi juga tercengang. Dia telah melihat setoran tunai setinggi 1 juta atau lebih. Tetapi seperti Li Fugui, dia adalah orang pertama yang melihat 5 juta dalam tas kulit ular. Dalam sekejap, manajer lobi menarik napas dalam-dalam. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat antusias. Dia meraih tangan Li Fugui, dan berkata dengan nada lembut dan merendahkan, "Tuan, kesalahpahaman adalah kesalahpahaman, pelanggan seperti Anda. Mereka adalah pelanggan VIP dari bank kami." Li Fugui menggaruk kepalanya dan bertanya, "Bisakah saya menikmati perawatan pelanggan VIP Anda sekarang?" "Ya, tentu saja saya bisa. Saya tidak menyombongkan diri. Jika orang sukses seperti Anda tidak bisa, saya khawatir hanya sedikit orang di Kabupaten Qinglong yang memenuhi syarat untuk menikmatinya." Manajer lobi memandang Li Fugui dengan senyum menawan di wajahnya, dan mengucapkan lelucon dingin di mulutnya. Li Fugui tersenyum tulus. Rasanya enak menjadi kaya. "Jika Anda tidak datang ke bank, itu juga perawatan kakek. Xiao Juan, cepat dan siapkan ruang VIP, dan beritahu yang lain untuk bersiap-siap. Xiao Hong, bawakan aku teh sumur naga sebelum Yukian. Aku harus minum teh terbaik." Manajer lobi terus menarik lengan baju Li Fugui. Seolah-olah dia takut Li Fugui akan melarikan diri, dan dengan cepat mengarahkan yang lain untuk kerja. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak minum teh." Manajer lobi berkata dengan senyum tersanjung, "Saya ingin tahu minuman apa yang disukai para VIP. Mari kita siapkan sekarang." Li Fugui berpikir sejenak. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa kok enak. Saya ingin minum kok." Manajer lobi tertegun sejenak. Apakah ada perbandingan antara kok dan Yukian Longjing dalam hal harga dan kualitas? Tapi dia hanya bisa menganggap ini sebagai ide buruk orang kaya. Tidak. Jika dia begitu kaya sehingga dia bisa dengan santai menghasilkan 5 juta uang tunai dan berpakaian seperti orang miskin ini, dia mungkin tidak dapat menemukannya di seluruh Qinglong County ada yang kedua keluar. Melihat manajer lobi tidak berbicara, Li Fugui bertanya dengan curiga, "Tidak bisakah?" Manajer lobi segera tersenyum dan berkata, tentu saja, Anda dapat minum sebanyak yang Anda mau, silakan ikut saya sekarang." "Oke." Li Fugui tersenyum puas, bodoh sekali. Apakah orang ini benar-benar kaya? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa jika kamu menginginkan Longjing sebelum Yukian, kamu menginginkan kok. Dia sangat kaya. Kenapa dia tidak bisa meminumnya? Saya pikir dia suka berpura-pura menjadi kok. Dan jika dia meminta kok, itu tidak lebih dari hanya berpura-pura menjadi kok. Terima kasih. Kamu masih bisa bicara untuk waktu yang lama. Itu benar, kamu masih mengatakan orang kaya itu bodoh? Kamu sangat pintar. Kamu mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan akhir dari tabungan orang, kan? Antrean panjang. Orang berbicara banyak, dan semua orang menatap punggung Li Fugui, penuh rasa iri. Jika mereka juga dapat menikmati layanan semacam ini dan menjadi sangat kaya, berapa harganya? Pada saat yang sama, di ruang VIP, duduk di sofa kulit, Li Fugui memandangi ruangan VIP ini dengan dekorasi kelas atas dan lantai halus seperti cermin, hatinya terasa agak tidak nyata. Sudah berapa lama sejak nasibnya berubah total, dan semuanya seperti mimpi. Tepat ketika Li Fugui dalam keadaan bingung, pintu ruang VIP didorong terbuka, dan kemudian seorang gadis lembut dengan penampilan cantik dan senyum sempurna masuk dari luar, mengenakan seragam pegawai bank. "Halo, Anda adalah VIP yang ingin saya terima kali ini.
Saya adalah layanan pelanggan eksklusif Anda. Nama saya Lin Wan. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat berkonsultasi dengan saya." Gadis lembut itu berjalan di depan. Li Fugui. Fang Fang memperkenalkan dirinya. Li Fugui menunjuk kok di depannya, dan bertanya, "Bagaimana kamu minum ini? Bisakah kamu memberitahuku?" Lin Wan terkejut, lalu menutup mulutnya dengan senyuman, dan berkata, "Kamu benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda? Aku akan membuka tutup botol untukmu, ayo pergi." Setelah selesai berbicara, Lin Wan membantu Li Fugui membuka tutup botol kok, dan meletakkan kok ke tangan Li Fugui. Li Fugui juga minum kok untuk pertama kalinya. Setelah minum 2 teguk, dia menamparkan mulutnya dan berkata dengan mata cerah, "Enak, enak, Lin." Wan tersenyum manis, "Jika kamu suka, kami masih punya banyak, jadi aku bisa memberimu kotak dulu." Betapa memalukan, Li Fugui menggaruk kepalanya dan menyeringai. Dia tidak bisa memikirkan layanan yang begitu baik, dan sekarang dia memberikan sesuatu. Lin Wan memukul saat setrika masih panas dan berkata, "Untuk tamu sepertimu, usaha apapun sepadan. Kamu ingin menyetor, kan? Apakah kamu ingin aku merekomendasikan paket untukmu, Li Fugui?" Bertanya dengan cepat jalan, Lin Wan memperkenalkan paket kepada Li Fugui, yang pada dasarnya adalah paket internal dengan persentase bunga lebih tinggi daripada yang tercantum dalam daftar. Tetapi paket ini juga memiliki persyaratan tinggi, hampir semuanya berjangka waktu tetap, dan semakin lama waktu deposit, semakin rasio bunga yang lebih tinggi. Li Fugui akhirnya memilih paket 3 tahun dengan minat yang bagus. Dia akan menyerahkan uang ini kepada Li Siuling sebagai dasar dari uang keluarga. Lin Wan sangat cepat, dan membantu Li Fugui menyelesaikan prosedur setoran, dan menyerahkan kartu dan buku tabungan ke tangan Li Fugui secara langsung. Setelah Li Fugui meninggalkan ruang resepsi VIP, seorang pegawai bank laki-laki keluar dengan sekotak kok di tangannya, dan berkata dengan wajah tersanjung, "Tuan Li, ini kok untukmu. Di mana mobilmu? Aku butuh itu untukmu. Apakah kamu pindah?" "Mobil? Mobil jenis apa? Aku tidak punya mobil." Li Fugui berpikir sejenak, lalu membuka tas kulit ular tempat dia memasukkan uangnya, dan berkata, "Masukkan untuk saya, masukkan saja." Pria itu pegawai itu tertegun. Sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata dengan senyum minta maaf, "Kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda, saya tidak bercanda dengan kamu, aku masih terburu-buru untuk pulang. Tolong biarkan aku masuk dengan cepat." Li Fugui berencana mengembalikan tek dekok ini dan memberikannya kepada keluarga janda Liu, kepala desa Bailin, Del. Ini adalah hal yang langka di desa Xiaoxi. Sebagian besar penduduk desa hanya mendengarnya, tetapi tidak pernah meminumnya. Pegawai laki-laki itu tidak punya pilihan selain memasukkan sekotak kok ke dalam tas kulit ular Li Fugui. Saat berikutnya, Li Fugui meletakkan tas kulit ular di punggungnya dan melangkah menjauh dari bank di bawah tatapan tercengang dari staf laki-laki. Manajer lobi muncul di sebelahnya di beberapa titik, dan berkata dengan emosi, "Apakah ini orang kaya sekarang? Mereka benar-benar berbeda." Pegawai laki-laki itu berkata dalam hati, "Ketika saya menjadi kaya di masa depan, saya akan melakukan hal yang sama, juga, bertindak agresif, sangat bergaya, sangat keren." Secara alami, Li Fugui tidak tahu bahwa perilakunya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di bank. Membawa sekantong kok di punggungnya, dia mengemudi perlahan, akhirnya menyusul mobil yang pergi ke kota, dan akhirnya kembali ke desa Xiaoxi sebelum gelap. Saat ini, rumah sakit rakyat kabupaten. Saat ini sudah waktunya untuk pulang kerja. Tetapi semua dokter di rumah sakit rakyat tidak pergi. Karena hampir semua orang kaya di Kabupaten Qinglong bergegas ke rumah sakit rakyat pada hari dan waktu yang sama, dan item yang mereka pilih sangat mirip, semuanya adalah pemeriksaan fisik. Rumah sakit tiba-tiba menjadi ramai. Kondisi fisik orang kaya bukanlah rahasia. Semua dokter tahu bahwa ini disebabkan oleh insiden jamur awan beracun terakhir kali. Beberapa dokter juga berkata dengan emosi, "Bukan hal yang baik menjadi kaya. Kami belum pernah melihat racun ini, dan tidak dapat diobati sama sekali. Orang-orang ini kaya. Tetapi sekarang,
saya kira mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Aku bilang. Bisakah kamu pelan-pelan, dia belum mati. Jika dia mendengar, mungkin dia akan membawamu bersamanya sebelum dia pergi. Beberapa. Dokter juga berbicara dengan setengah bercanda dan setengah serius. Keluar, laporan medisnya sudah keluar. Pada saat ini, kepala perawat berteriak sekuat tenaga, dan semua orang kaya yang berbicara di koridor bergegas. Jangan khawatir, datang satu persatu, dan saya akan membaca namanya. Kepala perawat memegang setumpuk laporan pemeriksaan medis dan mulai membaca nama satu persatu. Orang-orang kaya itu tiba-tiba menjadi tegang, dan mulai menunggu dengan hati yang sangat tersiksa. Hanya butuh sekitar 10 menit, dan pada akhirnya, semua orang kaya mendapatkan laporan pemeriksaan kesehatannya sendiri. Ada juga komentar dan kesimpulan dokter. Tidak ada racun, hebat. Seorang pria parubaya dengan gembira melambaikan laporan pemeriksaan medis di tangannya dan berteriak keras. Kaki panjang perawat melunak, dan dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, sifilis apa? Pria parubaya itu mendengar implikasinya, dan berkata dengan canggung, kamu salah dengar, maksud saya adalah tidak ada racun di tubuhku, aku sehat itu hilang. Aku juga sembuh, dokter ajaib Lee benar-benar dokter ajaib. Dia bisa menangani virus yang tidak dapat ditangani rumah sakit, terlalu kuat, $500.000 itu sangat berharga. Kapan Anda menghabiskan $500.000, dokter Lee memperlakukan semua orang dengan setara, dan mereka semua hanya mengenakan biaya konsultasi sebesar $100.000. Sial, kita semua sama. Ketika mereka melihat bahwa semua orang tidak beracun dalam laporan pemeriksaan medis, ratusan orang kaya akhirnya menghela nafas lega. Seorang dokter berjas putih hendak pergi. Mendengar ini, dia berhenti dengan cepat, menajamkan telinganya, lalu melangkah maju dan bertanya, siapa dokter Dewali yang kamu bicarakan? Orang yang bisa menyembuhkan racun jamur awan. Seorang dokter jenius. Pria parubaya itu berkata lebih dulu. Itu wakil Presiden Lee dari Hotel King Long. Dia menyembuhkan kita, keterampilan medisnya luar biasa, dan dialah yang mendeteksi jamur awan beracun saat itu. Mendengar hal itu, dokter berjas putih itu menjadi heboh. Itu dia, pasti dia, di ruang operasi itu, seorang pria seperti dewa. Hanya pria ini yang bisa melakukan hal luar biasa. Dokter berjas putih merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia bergegas ke kantor dekan dengan tergesa-gesa. 20 menit kemudian, di dalam ruang konferensi terbesar di rumah sakit. Dekan berambut abu-abu duduk di atas, dan di sampingnya berdiri dokter berjas putih. Setelah semua dokter datang, dekan terlebih dahulu meminta dokter jas putih untuk menjelaskan keseluruhan ceritanya. Semua dokter yang hadir gempar. Dekan berdiri dan berkata dengan nada serius. Saya pikir Anda semua tahu apa arti dokter ajaib bagi rumah sakit. Untungnya, Kabupaten King Long memiliki dokter ajaib. Setelah jeda, dekan mengulurkan tangan, mengguncangnya dengan penuh semangat dan berkata dengan lantang, jadi saya nyatakan bahwa rumah sakit kita harus mengambil dokter ajaib ini. Untuk alasan ini, kami tidak akan mengeluarkan biaya. Rahasia tidak bisa disembunyikan. Apa yang terjadi di Rumah Sakit Rakyat Kabupaten King Long juga menyebar dengan liar di rumah sakit lain. Dalam satu malam, semua rumah sakit dan dokter di seluruh Kabupaten King Long mengetahui tentang seorang pria bernama Dr. Lee. Saya tahu lebih banyak tentang kisah bagaimana dokter jenius Lee ini begitu populer di ruang operasi. Dan Lee Fugui yang merupakan protagonis baru saja kembali ke rumahnya di desa Xiaoxi. Siuling, Wan, aku kembali, lihat apa yang kubawakan untukmu. Begitu Lee Fugui memasuki halaman, Rhubarb bergegas dan menjilat celananya dengan penuh kasih sayang. Setelah mendengar gerakan itu, Li Siuling dan Su Wan juga keluar. Seolah menawarkan harta karun, Lee Fugui meletakkan tas kulit ular itu, membuka ikatannya, dan mengeluarkan sekotak kok di dalamnya. Ah, bro, ini kok. Bagaimana kamu mendapatkannya? Su Wan berkata dengan heran. Li Siuling bertanya dengan bingung, kok, apa itu kola?
Su Wanwan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, ini minuman, kamu akan mengetahuinya setelah satu tegukan." Li Fugui berkata, "Kakak, Wanwan, biarkan aku mengambil berikan beberapa botol untuk saudari Liu dan kepala desa, cobalah." "Oke, Fugui, pergilah, ini sudah larut malam, hati-hati." Li Xiuling juga mengambil sebotol kok, dan setelah beberapa nasihat, dia membiarkan Li Fugui pergi. Li Fugui mengambil 5 atau 6 botol kok, dan pertama-tama pergi ke rumah Janda Liu. Janda Liu sedang memasak. Ketika dia melihat Li Fugui datang, dia sangat terkejut dan bertanya, "Fugui, mengapa kamu punya waktu untuk datang dan menemuiku, Liu?" "Fugui sister, ini adalah kok yang saya beli, dan saya akan memberikannya kepada Anda untuk dicoba." Setelah Li Fugui meletakkan kok, dia tidak tinggal lama dan segera mulai berlari. Tetapi dia tidak melakukannya pergi ke kepala desa dulu, tapi pergi ke rumah Liu San dulu. Dia tidak ingin bertemu saudari Jinyi, tetapi dia memikirkan Yang Zi dari desa yang di sebelah. Sekarang dia ingin Liu San membawanya ke kasino itu, dia harus memberinya bantuan terlebih dahulu. Minuman cola ini tidak diragukan lagi dapat digunakan sebagai hadiah pertemuan. Namun, ketika Li Fugui datang ke pintu rumah Liu San, dia mendengar teriakan laki-laki dan tangisan perempuan dari dalam. "Tidak bagus," Li Fugui terkejut, berpikir bahwa rumah Liu San telah dirampok. Saya tidak terlalu peduli lagi, dan langsung bergegas masuk. Apa yang salah dengan perjudian saya? Saya tidak mendapatkan harta keluarga ini. Rumah, mobil, yang mana? Saya baru saja mendapat sedikit sial, jadi kamu urus saja. Aku benar-benar tidak berani memukulmu, kan? Li. Setelah Fugui masuk ke halaman, suara pria itu terdengar dari dalam rumah, tidak lain adalah Liu San. Segera, Li Fugui mendengar saudari Jinyi menangis dan berkata, "Liu San, hanya ada sedikit uang dalam keluarga sekarang, jika Anda bahkan kehilangan 50.000 yuan dalam perjudian, bagaimana saya akan hidup dengan anak-anak di masa depan?" Liu San dengan tidak sabar berkata, saya tidak beruntung beberapa hari yang lalu. Anda memberi saya 50.000 yuan, saya dapat menghasilkan ratusan ribu kembali hari ini. Anda hanya tidak percaya. Bagaimana Anda ingin saya mempercayainya? Mustahil. Jika Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan ini, siapa yang akan melakukan hal-hal dengan cara yang membumi? Bagaimanapun, jika saya tidak memberikannya, Anda akan membunuh saya jika Anda punya nyali, saudari. Jinyi berkata dengan keras. Liu San berteriak dengan marah, "Pelacur bau, kamu memaksaku, aku." Liu San, Li Fugui terkejut dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu San adalah orang seperti itu secara pribadi. Namun, sulit baginya untuk mengatakan apapun tentang urusan keluarga orang lain. Melihat Jinyi hendak dipukuli lagi, Li Fugui langsung berteriak putus asa. Suara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Segera, Liu San keluar dari rumah, dengan senyum di wajahnya, dan berkata seperti orang normal, "Fugui, kenapa kamu di sini? Aku baru saja bertengkar dengan adikmu Jinyi." Li Fugui juga berpura-pura menjadi sesuatu dia tidak tahu. Dia menunjuk ke kok di tangannya, dan berkata, "Liu San, saya baru saja membeli ini, saya akan memberi Anda rasa. Terima kasih." Fugui. Sister Jinyi juga meninggalkan rumah. Ayo keluar dan bersandar pada kusen pintu. Bersambung.